kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau hari ini Minggu tanggal 3 September tahun 2023, kita masih diberi kesempatan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudariku yang kekasih, karena ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh Tuhan kita yang maha baik. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan jasmani, tambah cinta Tuhan, diberkati dengan apa yang saudara usahakan, menjadi berkat bagi banyak orang, tentu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 149
nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. 1 minggu lagi Tuhan sudah tolong kami dan bulan Agustus bersama Tuhan sudah kami lalui. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bulan September ini kami masuki dengan hati bersyukur dan sungguh-sungguh berserah kepada kasih dan kuasa Tuhan saja. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tapi dengan Tuhan, Tuhan akan memberi kami kekuatan dan kesanggupan untuk menanggung segala hal bersama Tuhan yang beserta kami. Haleluya. Hari ini kami mohon ampun buat semua dosa salah kami. Kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami mempelajari firman-Mu. Berkati kami dengan urapan baru. Mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh rindu menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa, mohon ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, mari kita mendengar Mazmur 149 dan juga kita membuka Alkitab kita. Mari kita laksanakan dengan seksama. Tuhan memberkati. Haleluya! Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Saudaraku, Mazmur 149 mengajarkan kita untuk memuji-muji Tuhan. Lihatlah di ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang yang saleh. Ya, jadi kita diajar untuk menyanyi bagi Tuhan. Nyanyian baru. Memuji Tuhan di dalam pertemuan orang-orang saleh dalam ibadah bersama. Praise Him in the congregation of saints dalam King James Version. Sedangkan dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, pujilah Dia dalam kumpulan umat-Nya. Jadi secara bersama-sama dalam ibadah. Sedangkan di dalam Bible, ya, Alkitab bahasa Batak, Toba, dikatakan puji-pujian di bagasan luhutan ni akananiasian. Jadi artinya memuji Tuhan secara bersama-sama dalam perkumpulan, ya,
orang-orang yang dikasihi Tuhan. Luar biasa ya saudara. Firman Tuhan ini mengajar kita untuk setia memuji Tuhan secara berkelompok dalam jemaah atau kumpulan orang-orang saleh, umat Tuhan, congregation of saints, ya, di dalam niasiani Tuhan, kumpulan orang yang dikasihi Tuhan, bisa dengan nyanyian baru, dengan tarian dan musik. Lihatlah Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, kita diajar untuk disiplin, membiasakan diri setia beribadah, bersama-sama memuji Tuhan dalam kumpulan orang-orang yang disebut umat Tuhan, orang saleh, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Luar biasa bukan? Jadi jika kita mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah kita, berarti kita kehilangan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, untuk saling menguatkan dalam keluarga Allah, untuk meneguhkan, untuk saling mendoakan, agar kuat menghadapi banyaknya pergumulan hidup, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Sebab itu, mari setialah menghadiri ibadah. Sebab kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput orang-orang yang percaya, taat dan setia semakin dekat. Tanda-tanda zaman, akhir zaman sudah semakin nyata. Saudara bisa lihat, bisa dengar dari berita-berita yang ada di dunia ini, juga di Indonesia. Ya. Oleh karena itu kita harus semakin taat, setia. Akan ada banyak pencobaan dan kesusahan, bahkan penganiayaan, ajaran-ajaran sesat, orang hidup semaunya tidak takut Tuhan semakin nyata. Jadi kita harus setia beribadah untuk saling menghibur, mengokohkan iman percaya, agar tetap teguh di dalam iman hanya kepada Yesus Kristus. Dalam kumpulan orang percaya diajar untuk memuji-muji Tuhan. Memuji Tuhan membuat hati kita bergembira. Memuji Tuhan membuat hati kita kuat, iman percaya kita kuat. Memuji Tuhan dikatakan Tuhan berada di atas pujian umatnya. Hadirat Tuhan ada. Sebab itu saudaraku yang kekasih, lakukanlah hal ini. Setialah beribadah dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, memuji Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya kita lihat di ayat 6 dan seterusnya. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ya. Versi terjemahan lain katakan, mereka memuji Tuhan dengan suara lantang, sambil memegang pedang terasa, pedang bermata dua, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Terjemahan lain mengatakan untuk membalas bangsa-bangsa dan menghukum yang bukan umat atau suku bangsa, umat Tuhan. Ya. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi atau pasung besi. Ayat 9. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Terjemahan lain, untuk menghukum bangsa-bangsa atas perintah Tuhan. Itulah kehormatan, itulah kemenangan bagi semua orang kudusnya, umat yang dikasihinya. Saudara, ayat ini mengajarkan tentang kegiatan orang-orang yang hidup sesuai kehendak Tuhan, yaitu
hidup sebagai penyembah Tuhan, memberikan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Dan juga hidup dalam prinsip kebenaran, yaitu iman dan standar atau kompas hidupnya adalah firman Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup benar berarti terus siap, terus waspada, menentang kejahatan, dan sangat semangat untuk melakukan firman Tuhan. Menentang segala tipu muslihat si iblis dengan pedang bermata dua. Puji-pujian ada di dalam hidupnya. Bahkan sampai di tempat tidur pun umat Tuhan bersukaria karena kejayaan Tuhan. Menyanyi gembira, hatinya gembira sepanjang malam. Tetapi tidak lengah, tetap waspada. Ya, memakai pedang bermata dua yang digambarkan sebagai firman Tuhan untuk menumpas kejahatan, tipu muslihat iblis. Hal ini tercatat di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Ayat 10 berkata di Efesus 6, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mari kita lihat ayat 17 dari Efesus 6. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam Mazmur 149 ayat 6 bicara mengenai pedang bermata dua. Ada di tangan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup, percaya, taat, dan setia. Maksudnya adalah senjata orang percaya untuk menyerang dalam peperangan rohani melawan kuasa kejahatan itu adalah firman Tuhan. Iblis akan berusaha sekeras mungkin untuk merobohkan, menghancurkan iman percaya orang-orang Kristen. Tetapi dengan keyakinan yang teguh akan firman Tuhan, orang-orang percaya sanggup menghancurkan, melawan kuasa kegelapan itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh setia, disiplin membaca firman Tuhan, merenungkan agar pengetahuan kita bertumbuh, bertambah tentang firman Tuhan, sehingga kita bisa hidup berdasarkan firman Tuhan dan melawan segala tipu muslihat si iblis itu. Saudaraku yang kekasih, pedang tajam bermata dua itu tercatat juga di dalam Wahyu 1 ayat 16. Wahyu 1 ayat 16 mencatat bahwa pada akhir zaman pedang tajam bermata dua di mulut Tuhan Yesus itu melambangkan kuasa dan kekuatan firman Tuhan. Kata-kata dan penghakiman Tuhan Yesus adalah setajam pedang. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13 mencatat, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi saudaraku, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Ia tahu segalanya, Ia sangat mengenal kita. Sebab itu, mari kita hidup takut, hormat sungguh kepada Tuhan. Hargailah kasih, setia, dan kesabarannya. Ia sangat mengasihi kita. Firman Tuhan dari Mazmur 149 ini mengajar kita, kalau kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan nyanyian, dengan tarian, dengan alat-alat musik di dalam kumpulan jemaat Tuhan, di dalam kesetiaan beribadah. Juga kita memuji-muji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Kalau kita hidup bertindak sesuai standar firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, hidup dipimpin Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini memacu saya dan saudara untuk lebih sungguh-sungguh hidup mempermuliakan Tuhan. Karena Tuhan baik, karena Tuhan sabar, karena Tuhan setia, karena Ia mengetahui kelemahan dan kekuatan kita. Tapi Dia sangat sabar dan mengasihi kita semua. Jika masih ada kesempatan, mari kita hidup bertobat dan sungguh-sungguh hidup hormat dan mempermuliakan Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku,
padamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Firman-Mu sangat menolong kami untuk kami mengerti kegiatan apa yang harus kami lakukan seumur hidup kami, yaitu memuji Tuhan dengan segala apa yang bisa kami lakukan, dengan perkataan, dengan nyanyian, dengan tarian, dengan musik, dan juga dengan perbuatan, yaitu hidup sesuai firman Tuhan, agar kami sanggup mengalahkan segala kuasa kegelapan, karena firman Tuhan, roh Tuhan yang menguasai kami. Juga kami Tuhan sangat peduli kepada orang-orang yang Tuhan rindukan untuk hidup di dalam pertobatan. Hidup kami dari Tuhan dan seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakai hidup kami memuliakan Tuhan. Buka jalan untuk kami dapat menjadi saksi Tuhan yang efektif dalam perkataan dan perbuatan. Tolong kami semua Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami bulan September ini di dalam belas kasihan Tuhan. Kami mau dengar-dengaran, kami mau melaksanakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Beri hati yang taat, beri hati yang hormat kepada Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, sampai kepada remaja, para pemuda-pemudi, orang-orang dewasa, wanita dan pria, bahkan sampai yang paling senior sekalipun. Beri hati kami, hati yang sungguh-sungguh memuji, mengasihi Tuhan. Dengan segala cara, hidup sesuai standar firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, pimpin dan mampukan kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan yang sangat kuat dan berkuasa dan mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau mengambil kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, biji mata kesayangan-Mu. Kami bersyukur. Sepanjang bulan September ini, pimpinlah kami melakukan hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Dijauhkanlah daripada kami kebodohan dan kekerasan hati. Tetapi Tuhanlah yang menjadi penguasa di dalam hidup kami. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal menolong kita dimanapun kita berada. Dia adalah Allah yang sangat sayang, sabar dan setia, dan berkuasa. Cinta Tuhan Yesus yang sempurna, rencananya yang maksimal, masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Kita aminkan itu karena kasih setia Tuhan. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong kita semua hidup tambah kudus, tambah taat, tambah hidup dalam kebenaran sesuai standar firman Tuhan. Semua masalah kita Tuhan tahu dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita mau hidup mengasihi Tuhan, menaati perintahnya, berjalan sesuai rencananya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Semangat bersama Tuhan, kita bisa jadi pemenang. Amin.